Jika orang dilatih dengan pemahaman-pemahaman, maka kita bisa juga mengerti mengapa Tuhan berbuat begini. Tuhan, kenapa ya? Aku ini udah buat baik tapi terus saja kok nggak enak-enak uripku ini. Yang tetanggaku itu kok enak terus ya? Kenapa Tuhan ya? Kenapa Tuhan ya? Aku udah doa novena kok nggak dapat jodoh Tuhan ya? Ya iyalah, nggak pernah keluar rumah, jodohnya mau dapat dari mana? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, setiap hal baik yang terus-menerus kita latih untuk kita lakukan setiap hari, kerap dijadikan sebagai suatu kebiasaan, lalu diformalkan jadi aturan. Lalu aturan itu diteruskan, tetapi jika aturan yang diteruskan itu tanpa disertai dengan pemahaman, maka aturan itu akan dilakukan tanpa mengerti maksud dan manfaat dari aturan itu, lalu jadi beban. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini coba kita renungkan sejenak. Apakah hal-hal baik yang kita lakukan setiap hari jadi beban dalam hidup kita, terutama pada saat kita tidak mendapatkan balasan seperti yang kita inginkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk hidup kami hari ini, agar hukum dan nubuat para nabi yang telah terlaksana dalam diri Yesus Tuhan kami dapat kami jiwai dengan cinta kasih dan kami wartakan dalam hidup kami hari ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, ceritanya kan gini ceritanya itu. Tuhan itu mau agar kita ini mengalami kebahagiaan Dia, maka Tuhan menciptakan kita berbagi kebahagiaan. Dia tidak hanya menciptakan kita seperti robot, baik, bagus, indah, tidak. Diciptakanlah kita secitra dengan Dia. Apa citra kita apa yang sama kita dengan Tuhan? Kebebasan kehendak kita. Tuhan menciptakan manusia, katakan Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan menciptakan mainan yang bisa melawan Dia. Kenapa? Karena sama dengan Dia, punya kehendak bebas. Karena itu Tuhan mengundang kita. Dia tidak mewajibkan kita. Dia tidak membuat kita jadi robot. Tuhan mengundang kita untuk ada dalam hadiratnya, ada dalam kebahagiaan Dia. Kamu boleh makan semua ini, tapi pohon tengah itu jangan lo ya. Turuti kata-kata saya, taatilah apa yang saya katakan, maka kamu akan tetap bahagia bersama dengan saya. Itu Tuhan katakan itu. Tetapi manusia karena kehendak bebasnya dia berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, apakah dibuat mati? Tidak, diampuni. Tuhan Maha Rahim, diampuni, ayo datang lagi. Saya gak apa-apa lah kamu buat dosa, datang sini. Gak apa-apa datang sini. Melalui para nabi, melalui hakim-hakim, melalui orang-orang yang baik. Sejarah Israel, satu bangsa dipilih supaya kita ngerti cara kembali kepada Tuhan. Jek gak ngerti-ngerti, masih gak ngerti-ngerti juga. Sampai dia jadi manusia. Untuk bisa ngomong-ngomong begini, jadi manusia lemah yang sungguh-sungguh menderita, sungguh-sungguh mengalami seperti yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita perjuangkan. Yesus berjuang sampai dia dikatakan di Taman Getsemani, dia berdoa sangat menderita sampai keringatnya seperti peluhnya seperti tetes-tetes darah. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu mau loh ngundang kita, ayo kamu datanglah sini, tapi berjuanglah gitu loh. Udah sampai mati disalib dan bangkit, nunjukkan jalan bahwa manusia kita ini dalam kelemahan, dalam dosa bisa loh tetap setia kepada Tuhan dan mengalahkan dosa. Jatuh dalam dosa lagi, diutuslah Roh Kudus, ya kan? Itu kan kita peringati kemarin toh, Pentakosta. Masih juga dibuat Roh Kudus dikekep itu apa ya? Kekep tuh ini seperti kemarin tuh loh.
ini air, api ditutup gitu loh, dikekep tuh, dipegang erat, ditutupi semua, sehingga rahmat Roh Kudus tidak bisa menggerakkan kita. Tuhan tidak menyerah, Tuhan memberkati tubuh dan roti dan anggur jadi yang dari dia sendiri yang bisa menguatkan kita secara jasmani. Kalau orang komuni kan jasmani tuh, terima tubuh Kristus, amin, itu kita hayati. Tapi itu tidak tiba-tiba membuat kita jadi baik, menjadi kuat, tidak. Maka Tuhan yang kita terima, rahmat Tuhan yang kita terima dalam keadaan yang kerap kali tidak ideal, kerap kali tidak kita inginkan. Berbahagialah orang yang miskin. Kapan kita dengar itu? Cocok tenan. Hari Senin kemarin, ya toh 8 sabda bahagia. Katanya ngerti loh kemarin Senin tuh. Ya manggut-manggut gini. Tapi tetap pulang hilang kabeh. Itu loh. Bekerja kerasnya Tuhan itu mengulang setiap hari, riset tiap hari. Kemarin masih ingat? Lupa saya. Apa ya kemarin ya? Kalau orang menghayati rahmat Tuhan, terus dia punya kekuatan untuk setia. Seorang anak yang ujian, masih ingat kemarin? Ujian online, tapi dia tetap berusaha jujur. Dia menjadi terang bagi dunia sekitar dia yang gelap, yang dipenuhi dengan ketidakjujuran, kebohongan, hal-hal yang tidak baik, semuanya. Tapi kalau orang setia, 35 tahun menikah tidak pernah dihargai, tetap setia, dia menjadi garam dan terang dunia. Meskipun harus jalani salib tiap hari. Nah, hal-hal baik ini, kalau bangun pagi aja tiap hari, ke gereja atau misa online, tiap hari. Apakah, ada yang nanya gini, Romo apakah ke gereja itu wajib? Gak ada yang wajib. Tetapi menjadi aturan, kenapa? Karena itu hal yang baik. Ada satu cerita, di satu biara itu ada pas mereka doa, di biara Buddha itu mereka doa, ada kucing hitam ini ngeong, keliling sana, keliling sini, keliling sana, ganggu. Terus satu bantainya bilang, itu ya, tangkap itu, kucing hitam itu, terus diapain bantai? Diikat di bawah pohon yang gede itu loh, ben gak lari dia. Ya dah diikat, udah. Selesai doa, lepasin, dilepaskan lagi. Besok lagi, sore, doa, ngeong lagi, sana, ke sini, diikat lagi. Sini, doa berhenti, sini, ganggu aja tuh. Sana, diikat, oh ya. 3 kali gitu lagi, besok lagi yang ketiga. Hari keempat, bantainya pinter. Sebelum doa mulai, sini, tugasmu ya, berdua ini. Sebelum kita mulai doa sore, kamu cari kucing itu, ikat sana. Sebelum dia jalan-jalan di depan kita itu. Ikat di pohon itu. Siap, Bante. Udah, siap. Setiap sebelum mulai doa, ada 2 orang nih nyari kucing tadi itu diikat. Selesai doa, dilepas. Ganti Bante, 1, 2, mereka tetap terus, matilah kucing itu. 1 hari, 1 sore, ada keributan sebelum doa. Banyak, tidak hanya 2 orang, banyak nih. Bingung semua, nyari apa? Kucing hitam. Kucingnya mati. Dicari loh, kenapa cari kucing hitam? Ya, biasanya ini kita harus mengikat kucing hitam sebelum kita doa sore. Ini ritus sebelum doa. Karena tidak diteruskan, seolah-olah kucing itu menjadi bagian dari doa kita. Ke gereja, apakah harus? Tidak. Tetapi itu ditawarkan sebagai satu hal yang bisa membangun hidup kita, yang bisa menguatkan kita, tidak lagi mengganggu kita. Tapi kalau tidak diteruskan dengan pemahaman, maka selama males, ayolah saudara, saya lagi cuape, nggak ada kerinduan, tidak ada yang menggerakkan. Maka rahmat itu tertutup, gitu loh. Gampangannya gitu. Maka aturan-aturan jika tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar, apa manfaatnya untuk saya, itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Cuci piring, beresi tempat tidur setiap hari,
Cuci tangan sebelum makan. Itu kan hal yang simpel, yang bagi anak-anak, langsung lama. Nah, kenapa? Karena tidak diteruskan. Karena itu mari para saudara terkasih, coba kita renungkan kebiasaan-kebiasaan dalam tanda kutip, aturan-aturan dalam rumah tangga, apakah dalam keluarga kita, apakah kita teruskan hanya dengan aturan, ataukah kita teruskan dengan pemahaman-pemahaman. Jika orang dilatih dengan pemahaman-pemahaman, maka kita bisa juga mengerti mengapa Tuhan berbuat begini. Tuhan, kenapa ya? Aku ini udah buat baik, tapi terus saja kok nggak bener, nggak enak-enak uripku ini. Yang tetanggaku itu kok enak terus ya? Kenapa Tuhan ya? Kenapa Tuhan ya? Aku udah doa novena kok nggak dapat jodoh Tuhan ya? Ya iyalah, nggak pernah keluar rumah, jodohnya mau dapat dari mana? Nah, coba kita renungkan sejenak. Apakah kita dibelenggu oleh aturan-aturan dalam hidup kita? Ataukah kita berani melihat di balik aturan-aturan itu, kita bisa mengalami hal-hal baik yang tiap hari bisa membantu kita hidup dengan lebih ringan. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat atau ajaran para nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, hukum-Mu yang baru sudah Kau umumkan dengan perantaraan Yesus Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami saling menaruh cinta kasih, dan dengan demikian semoga kerajaan-Mu, kerajaan kedamaian dan keadilan, berkembang di tengah-tengah hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.